Oke, mantap. Saya Mr. Muntaha. I am Mr. Muntaha. Saya lebih suka belajar bahasa Inggris di alam seperti ini. Mengapa? Ya, karena lebih tenang, lebih nyaman, lebih santai, dan lebih bisa fokus kepada materi. Tentu di sini alam bebas ya, alam di mana tidak ada seorang pun yang tampak berkeliaran. Saya benar-benar menyendiri, seolah-olah saya ini adalah meditasi ya, mengasingkan diri dari segala keramaian. Agar apa? Agar saya bisa fokus, bisa konsentrasi kepada pembelajaran. Adapun pembelajaran yang ingin saya pelajari dalam konten ini adalah mempelajari tentang bagian-bagian daripada anggota keluarga. Ada 4 anggota keluarga yang akan kami bahas secara detail, secara rinci, dari sisi penulisan, dari sisi pengucapan, juga dari sisi artinya. Apa itu? Yang pertama adalah ibu. Ibu kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris adalah mother. Mother. Bagaimana tulisannya? M-O-T-H-E-R. Mother ya, ditulis mother. Namun kita ucapkan mother, artinya ibu. Kemudian yang kedua adalah ayah. Dalam bahasa Inggris ayah kita ucapkan father. Father jika ditulis adalah F kemudian A kemudian T H E R. Father ya, ditulis father ya, diucapkan father. Jadi agak mirip antara tulisan dan bacaan. Oke, mantap. Apa tadi? Ibu mother, ayah father. Dalam bahasa Indonesia ibu ayah, bahasa Inggris father, mother, father. Mother itu ibu, father itu ayah. Baru 2 kan? Oke, tambah lagi 1. Grandmother. Grandmother. Apa itu grandmother? Grandmother artinya adalah nenek. Nenek. Kalau mother ibu, kalau grandmother artinya nenek. Nenek itu sama dengan ibunya ibu ya. Misalkan saya punya ibu, kemudian ibunya saya, itu namanya nenek. Bahasa Inggrisnya grandmother. Ditulis G-R-A-N-D-M-O-T-H-E-R. Grandmother. Jadi mother diawali kata grand, jadi grandmother artinya sudah berbeda. Kalau mother itu ibu, kalau grandmother itu nenek. Satu lagi, kakek. Kakek dalam bahasa Inggris diucapkan grandfather. Grandfather jika ditulis G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R. Grandfather. Jika father ayah, namun kalau digabung dengan kata grandfather artinya beda, menjadi kakek. Apa bahasa Inggrisnya kakek? Grandfather. Apa artinya grandfather? Kakek. Nah, dari sini kita sudah menguasai 4 kosakata dalam bahasa Inggris yang menyebut atau mempelajari tentang anggota keluarga. Mother, mother, ibu. Father, ayah. Grandmother, nenek. Grandfather, kakek. Mantap. Nah, setelah kita punya 4 kosakata dalam bahasa Inggris yang ngebahas tentang anggota keluarga, dalam hal ini adalah orang tua kita,
ada mother, ada father, ada grandmother, ada grandfather. Lalu kemudian kita disuguhi kalimat rumpang, di mana kalimat ini kita disuruh menyempurnakan, disuruh menjadikan kalimat yang benar sesuai dengan keinginan si penguji atau si pembuat soal. Bagaimana kalimatnya? Seperti ini. The titik-titik is old. The titik-titik is old. Setelah the, kita diharuskan memilih salah satu kata yang tepat, kata yang sesuai dalam kalimat rumpang ini. Misal kita pilih yang mother. The mother is old. The mother, mother. The mother is old. The mother is old. Ibu itu sudah tua. The mother is old. Ibu itu sudah tua. Bagaimana? Ya, saya pikir ya nggak ada masalah. Kalau memang nanti faktanya ibu itu usianya sudah tua, ya berarti kalimat ini sah, benar, tergantung fakta di lapangan. Oke, kita abaikan dulu. Yang kedua adalah father. The father is old. The father is old. Ayah itu sudah tua. Ayah itu sudah tua. Bagaimana dengan kalimat ini? Sama penjelasannya dengan ibu tadi. Kalau memang faktanya ayah ini usianya sudah tua, misal sudah usia 80 tahun atau 75 tahun, bahkan ke atas, misal, ya berarti nggak masalah. Boleh. Ayah sudah tua. Boleh kalau memang usianya sudah tua. Haha. Tapi masih ada pilihan yang lain. Misal kita pilih begini. The grandmother is old. Nenek itu sudah tua. Bagaimana dengan kalimat ini? Ya kalau dibanding dengan the mother is old, the father is old, the grandmother is old, berarti tiga pilihan ini grandmother itu menduduki makna yang lebih signifikan, yang lebih pasti. Nenek akan lebih tua daripada ibu ataupun ayah, sehingga kalimat the grandmother is old, the grandmother is old, nenek itu sudah tua. Ini seolah jawaban yang tepat. Namun masih ada satu pilihan. Grandfather is old. Grandfather is old. Kakek usianya sudah tua. The grandfather is old. Usia kakek itu sudah tua. Lalu berarti antara nenek dan kakek dalam kalimat ini mempunyai kedudukan yang sama untuk dipilih sebagai jawaban yang benar, yaitu sama-sama berposisi sudah tua. Nenek posisinya sudah tua, kakek posisi usianya juga sama, sudah tua. Oke, kalau begitu mana yang kita pilih? Kita masih kebingungan untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Karena ini merupakan pilihan ganda, maka tentu kita akan lebih merujuk kepada petunjuk yang dimaksud dalam kalimat rumpang ini. Biasanya petunjuknya adalah dengan gambar. Jika gambar yang muncul itu adalah gambar seorang kakek, berarti yang dikehendaki kalimat ini adalah the grandfather is old. Kakek itu usianya sudah tua. Berarti ini jawaban yang benar. Namun jika dalam kalimat itu petunjuknya adalah
seorang gambar nenek yang ditampilkan, berarti kalau gitu yang dimaksud dalam kalimat ini, jawaban yang benar adalah the grandmother is old. Nenek itu usianya sudah tua. Tergantung petunjuknya. Petunjuk biasanya kita diberi semacam petunjuk berupa gambar. Oh, gambarnya seorang kakek. Oh, berarti yang dikehendaki adalah grandfather. Tapi kalau gambarnya itu seorang nenek yang tua, oh berarti yang dikehendaki adalah grandmother. Karena grandmother itu merujuk nenek, kalau grandfather itu merujuk kakek. Namun jika petunjuknya bukan berupa gambar, tapi terkadang langsung berupa tulisan, misalkan nenek, berarti kita harus pilih grandmother. The grandmother is old. Tetapi kalau petunjuk tulisannya itu berbunyi kakek, berarti kita pilih the grandfather is old. Ulang, the grandfather is old. Kakek itu sudah tua, sudah usia tua. Seperti ini cara saya belajar bahasa Inggris untuk memperdalam, memantapkan diri saya agar lebih leluasa dalam cara ngebakas, menjelaskan, mendeskripsikan apapun kalimat-kalimat bahasa Inggris, sependek apapun, sesederhana apapun, bisa saya bakas seperti ini, sehingga saya lama-lama akan menjadi terlatih dan terbiasa untuk menjelaskan kalimat-kalimat rumpang dalam bahasa Inggris yang sengaja kami pelajari dalam bentuk konten seperti ini. Oke, mantap, semoga bermanfaat. Bagi yang cinta bahasa Inggris, ayo terus belajar dengan saya, Mr. Muntaha. Jangan kemana-mana, jangan menyerah, apalagi putus asa. Terima salam dari saya, salam apa adanya, bukan ada apanya. Mantap, selamat belajar, selamat berpisah, dan wassalam.